Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan pada kita hingga saat ini. Termasuk di subuh kali ini, walau hujan tidak berhenti dari semalam, namun karena kita selalu memohon kepada Allah hidayahnya, meminta kemudahan, bisa hadir menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, amalia perbuatan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tahan intinya salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat ahlul baitnya, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya kelak di yaumil qiyamah, kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara hadirin wal hadirat jamaah salat subuh dan taklim subuh rahimakumullah, kita bersama-sama bertadzkirah di pagi ini. Kita bersama-sama mengingatkan diri kita dalam rangka terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya seperti biasa tentang takwa saja. Ya. Tapi takwa pakai qaf. Ya. Jangan takwa. Ya. Kalau takwa nanti lain artinya ya. Sering dipelesetin. Iya. Ya, takwa. Ya. Hurufnya ta, qaf, waw. Taqwa. Kita sering mendengar bahkan membaca di buku-buku agama ya. Takwa itu terjemahkan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya. Itu konsep umum ya Pak ya. Kalau kita menjalankan seluruhnya, kayaknya belum ada yang bisa Pak manusia ini. Meninggalkan yang dilarang juga belum bisa sepenuhnya. Maka ada batasan. Paling enggak takwa itu jadi rem. Nah selama kita puasa ini 30 hari atau 29 hari, sebulan lamanya, kita diterpa, dididik. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang takwa. Kan tujuan Ramadan itu, puasa itu, la'alakum tattaqun. Nah pertanyaannya, apakah setelah Ramadan ini kita bisa
melaksanakan semua perintah Allah. Saya rasa nggak ada yang bisa. Seluruh perintah Allah dilaksanakan. Padahal konsep takwa umum kan begitu, Pak. Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Apa iya setelah puasa nanti kita bisa meninggalkan? Nah, jadi ada pendapat-pendapat ulama itu sebagai batasan rem dalam hidup kita. Artinya sebelum Ramadan sama pasca Ramadan ada nggak perbedaannya? Kalau ada perbedaan dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam meninggalkan larangan Allah, ada ketercapaian nih, gitu puasanya ya. Jadi makanya puasa itu kan diawali dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, itu kuncinya, Pak. Man shoma ramadhana imanan. Jadi puasanya itu didasari dengan iman. Itu. Kemudian ikhtisaban, penuh pengharapan, ya, penuh harapan, itu penuh perhitungan. Jadi bukan sekedar alhamdulillah sebulan berpuasa selesai gitu. Itu yang puasa-puasa level awam. Ya. 1 bulan lamanya berpuasa selesai, udah ketemu Idul Fitri, nanti balik lagi. Itu masalah ya. Sebelum puasa begitu, setelah puasa begitu. Akhirnya jadi kegiatan rutinitas. Jadi kesempatan ini ada kitab-kitab yang menerangkan. Salah satunya adalah takwa menurut konsep Sayyidina Ali ini. Konsep takwa menurut Sayyidina Ali. Apa kata beliau? At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Bahasa kitanya bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah. Allah siapa? Al-Jalil, yang maha agung. Jadi agungnya maha. Makanya kalau orang-orang yang takutnya bukan kepada yang maha agung, ini salah. Islam mengajarkan takwa itu takutnya kepada Allah yang maha agung. Al-Jalil. Mengamalkan isi Al-Quran. Jadi setelah kita takut kepada Allah, mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa? Karena yang bisa mengantarkan kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah adalah Al-Quran. Kemudian merasa cukup dengan yang sedikit. Kalau merasa cukup dengan yang banyak, ya orang semua bisa ini. Nah ini merasa cukup dengan yang sedikit. Yang bahasa agama namanya qanaah. Ini rangkaian nih Pak, ada 4. Kemudian bersiap untuk hari keberangkatan. Akhirat. Bersiap. Jadi mengamalkan suatu itu kita karena ada apa? Ada konsep menghadap Allah nanti. Persiapannya apa di dunianya ini. Nah, jadi 4 kita bahas. Yang pertama, at-taqwa itu al-khauf minal jalil. Apa tadi? Al-khauf itu takut. Khauf, takut. Minal jalil, kepada Allah yang maha agung. Maksudnya ada kesadaran bagi kita semua bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita. Ada enggak nih Pak? Di hati kita, di dada kita, perasaan ya tentang kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita. Kalau ini sudah tertanam, perasaan ini sudah ada pada kita, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam keramaian atau kesendirian, kita sudah merasa bahwa perbuatan kita sedang dilihat Allah. Ini konsep luar biasa ini Pak. Makanya ada yang mengatakan ta'rif takwa ini mengarah kepada hikmah atau tasawuf. Tapi biar kita mengenal juga apa emang selama ini saya takut kepada Allahnya sehingga melakukan perbuatan karena iming-iming. Gitu. Kan kita kadang-kadang berbuat itu karena ada balasan ya, bonus gitu. Ada bonus nih. Gitu. Apakah sebatas itu perbuatan kita?
Sehingga kalau orang lain yang lihat, perbuatannya asal-asalan. Tapi kalau sudah merasa tadi al-khauf minal jalil tadi, ya, rasa takut kepada Allahnya, kenapa Allah selalu mengawasi kita, perbuatan kita dilihat. Kan ada orang sholat itu kalau lagi berjamaah kelihatan rapi, khusyuk, mantap bawaannya. Tapi kalau udah ketemu sendirian, sholatnya ini ada ini, sholat sendirian pakaiannya aja semau kita, gitu. Ya, udah pakai kaos sajalah sholatnya karena ini. Emang kalau lagi sendirian Allah tidak melihat. Ketika ramai-ramai berbondong-bondong, berpakaiannya rapi. Nah, ini juga arah menuju ke takwa, ya, takut. Apa tadi, perasaan, ya, bahwa, ya, kesadaran bahwa Allah itu melihat perbuatan kita. Satu ini konsepnya. Sehingga kita selalu berhati-hati dalam apa? Dalam ucapan dan tindakan. Itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Kan itu. Biasanya khotib khutbah yang menyampaikan selain ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tambah lagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bahkan dalam prosesi akad nikah. Supaya apa maksudnya Bapak, Saudara dan Ibu-ibu? Itu rangkaian. Orang bertakwa itu bukan dia hanya rajin ibadahnya, dia rajin tahajudnya, dia rajin puasa Senin Kamis dan Ramadannya. Bukan hanya itu. Ternyata termasuk perkataan, ucapan pun harus diperhatikan. Wa qulu qaulan sadida. Hendaklah berkata dengan perkataan yang lemah lembut, yang baik. Jangan asal jeblak, itu bahasanya. Nyeblak aja ngomong. Ya. Maaf, itu banyak sih kadang-kadang ngomongnya itu asal. Atau dia ngomong yang gak asal, cuma nyelekit. Sehingga orang yang mendengar itu merasa tersakiti. Ada, itu lebih parah sebenarnya daripada yang ngomongnya keras. Ya. Daripada yang ngomongnya lembut, halus, tapi nyelekit. Sampai di dada ini, Pak, di hati ini. Enggak hilang-hilang. Nah, orang yang bertakwa sampai ke situ, Pak. Bahkan di hadis Nabi ada juga, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pula kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata khairan, yang baik. Au liyasmut, atau diam. Kalau nggak bisa ngomong ini kan model sekarang orang banyak berargumen yang mengandalkan pikiran dan nafsunya saja. Banyak nih sekarang. Apalagi kalau memperhatikan, melihat debat itu, Pak. Ya. Musuh nonton debat itu yang apa? Masyarakat bersuara itu apa ya? Ya, itu saling. Padahal kalau nggak lagi belajarnya untuk ilmunya ngerti, ada etika berbicara, etika bermusyawarah. Ini yang satu belum selesai ngomong, dia ujung sudah nyerocos, gak ada karuan. Padahal itu orang berilmu itu. Orang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Tapi tidak mengindahkan, tidak menghiraukan tatanan etika berdiskusi, bermusyawarah, berdialog. Kalau Nabi itu ngajarkannya kalau lagi ngajar diskusi, yang mau ngomong tunjuk tangan dulu. Enggak langsung dibalas. Padahal yang ngomong itu juga saudara-saudara kita yang beragama Islam juga banyak yang begitu. Ini baru satu nih, Pak. Pak konsep takwa ini. Takut, kesadaran bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Perbuatan kita ini yang digaris bawahi. Berhati-hati dalam ucapannya, dalam tindakannya. Jangan sembrono. Yang kedua tadi apa? Wal amalu bitanzil. Wal amalu mengamalkan at-tanzil, Al-Quran. Wahyu. Tanzil itu. Wahyu. Jadi orang bertakwa juga
kata Sayyidina Ali, hendaklah mengamalkan isi Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, Pak. Allah berfirman, ini pengaduan Nabi kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Apalagi kalau sudah Ramadan tiba, di mana-mana berkumandang bacaan Al-Quran ya. Namanya tadarus. Di mana-mana. Tapi nanti di akhirat ada yang pengaduan yang menyayat hati. Qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhan, ya Allah, umatku pada menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Tidak dipedulikan apanya, isinya. Sehingga banyak orang membaca Quran, banyak orang menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu dikatakan oleh Nabi seperti meminum susu. Susu, Pak. Apa rasanya susu? Beda-beda jawabannya pasti ini, Pak. Ya. Kalau udah bicara susu, minum susu, ini beda-beda pasti jawabannya. Ya kan ada Denkau. Ya, beda-beda itu. Ya jangan kesana-kesana aja ya, Pak. Ini Ramadan. Ini minum susu itu masalahnya. Kan ada susu tawar sekarang yang MBG itu sekarang. Susu sekolah itu ya. Itu kan ketawar terus. Beda. Beda kalau sekarang minum susu kaleng. Nah, Quran itu diibaratkan seperti orang minum susu, Pak. Yang merasakan di dalam hati atau di lisan aja peminum susu itu. Di lisan ya. Wih, manis. Oh, begini rasanya susu begitu. Sampai di dalam nggak ada lagi kan? Pun demikian Al-Quran itu. Banyak orang membaca. Bahkan sekarang banyak takfid Al-Quran. Tapi tidak langsung menyentuh ke dalam qalbu. Ini yang diketahukan. Dan memang di Qurannya sudah diterangkan seperti itu. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Diabaikan isi kandungan. Padahal kita selalu berlomba untuk membaca Al-Quran, apalagi di Ramadan, dilipat gandakan. Man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca Quran sehuruf saja, maka baginya kebajikan. Falahu hasanatu. Bahkan wal hasanatunya bi asyri amsalihha, berlipat sampai 10 kebajikan. Itu di bulan biasa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Karena memang dilipat gandakan. Mudha'afu lahum, lipat gandakan setiap bacaan kita. Maka kita di sini jamaah habis tarawih langsung kumpul ngebentuk tim tadarus duduk. Nah, itu kenapa? Berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dapat pahala, Pak. Udah berapa kali, Pak? Belum sekali. Oh, belum sekali. Ini sudah semalam malam ke-18 ya udah ya. Baru 18 juz. Lebih dikit ya. Ada kejar. Siapa tahu nanti 29 malamnya enggak kejar 29. Insyaallah ya. Tapi yang di rumah udah selesai semua ya, Pak ya. Yang di rumah ya masing-masing 2 kali. Ya itulah. Terus ya dikejar. Pokoknya bergelut lah. Berinteraksi lah hidup kita dengan Al-Quran. Ya. Baca buku yang lain dibaca, Al-Quran kadang diabaikan. Ini mahjuro itu. Kadang ada yang ngebaca tapi isinya nggak diperhatikan. Mahjuro. Nah kalau seperti ini, waduh bahaya ini Pak. Allah, oh iya namanya yang ngajunya Nabi. Ya kan Pak? Pasti dibenarkan oleh Allah. Oh iya umatmu ternyata. Itu yang kita khawatirkan. Cuma sekarang lihat. Orang pendidikannya sekarang banyak diiming-iming takfid kan. Pendidikan sekarang itu banyak diiming-iming takfid. 3 tahun selesai dapat 18 juz yang gitu ngapal ya. Begitu selesai dari sekolah itu, ya 18-nya selesai juga. Kenapa? Tadi
tidak langsung ditanam di dalam hati. Sulit menghafal itu, Pak. Makanya perlu konsentrasi 3 unsur. Akal, lisan yang ucapan kita, dan hati. Jadi bahwa pun kalau mau ngapal itu, Pak, jangan cuma ngapal diucapkan. Harus ada 3 unsur ini. Pikirannya yang ngapal, lisan yang ngucap, hatinya juga mendengar dan ngebaca. Baru itu lama lengketnya. Yasinan. Kita kadang-kadang yasinan. Banyak yang hafal itu. Tapi apalnya hanya di lisan. Begitu kita baca beda, dengan nada yang beda pun akan hilang. Kenapa? Karena 3 unsurnya tidak terapkan. Ternyata metode orang menghafal itu antara akal, pikiran, lisan, dan hati nyatu. Itu akan muncul, Pak. Kalau lisan lagi keliru nih, hati yang negur. Atau akal pikirannya yang negur. Ini konsep yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Tidak hanya membacanya, tetapi menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Contoh aja nih, Pak, Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini perintah. Hai orang-orang yang beriman, apabila hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Nah, membasuh wajah ini diterangkan dalam ilmu fikih lebih luas, Pak. Mana itu wajah? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Jadi perintahnya itu dari tangan sampai siku. Dilaksanakan nggak sama kita? Ini perintah nih. Nah, kadang-kadang kan dari sini. Wudhu dari siku kan. Siku baru sampai tangan. Ini maksudnya. Jadi apa yang diperintahkan dalam Al-Quran yuk kita laksanakan. Yang dilarang kita tinggalkan. La ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Ini larangan. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat. Ya itu Quran itu jelas. Yang tadi satu perintah, yang ini larangan. Ya. Luas ternyata mengenai takwa. Ini Sayyidina. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab diibaratkan seperti kita berjalan, awas ada duri aja yang diperhatikan. Kenapa? Kan kecil duri itu. Kehati-hatian. Intinya sama antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dalam memberikan definisi tentang takwa itu. Hati-hati. Hati-hati. Takwa itu hati-hati, jaga. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit. Tadi qanaah itu, Pak. Kalau orang sudah merasa cukup dengan yang sedikit, maka pertama hidupnya bisa bersikap sederhana. Tidak rakus terhadap dunia. Menerima rizki yang Allah berikan dengan rasa syukur. Mudah-mudahan kita semua mampu, Pak, ya. Jadi yang sedikit yang kita miliki diberikan Allah itu cukup. Kalau nggak cukup, nggak disyukuri, nggak beres-beres, Pak. Ya. Sampai kapan? Ya. Pertanyaan sampai kapan, Pak? Kita tuh beres ngurusin dunia harta ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia berlomba-lomba hanya untuk at-takasur, harta yang banyak, sampai masuk ke liang kubur. Baru berhenti, nggak mikir-mikir lagi. Iya. Kalau sekarang lihat, orang udah kaya raya, masih aja rakus. Kalau cara-caranya benar, mah nggak masalah. Nah, cara-cara yang nggak benernya ini yang harus kita garis bawahi. Segala cara. Kemarin waktu saya nyampaikan, inilah perlunya istighfar. Masih ingat, Pak, ya? Saya malam keberapa itu nyampaikan istighfar itu apa? Istighfar itu mohon ampunan dari Allah dan mengakui
Dosa dan kesalahan sudah kita perbuat. Jadi kalau dulu-dulu saya melakukan ini, ingat ya Allah, saya melakukan itu. Sekarang saya menyadari itu salah, segera istighfar. Tapi kalau yang hubungannya sama materi, benda, harta, dibalikin. Bukan dengan istighfar selesainya, enggak. Kita lama berteman sama teman-teman kita di masjid, merasa menzalimi, menyakiti, omongan kita menyentuh hati dia sakit. Sampai dia hidup bertahun-tahun, ingat itu. Enggak selesai Pak dengan istighfar kalau itu. Minta maaf. Kalau kita sudah berniat baik mendatangi, meminta maaf, Allah sudah hapus tuh Pak. Sekalipun orang yang kita datangi tidak mau menerima. Itu urusan dia. Tapi kita yang melakukan itu sudah berniat baik, Allah akan menghapus salah kita sama yang bersangkutan. Jadi ada 3. Kalau dulu melakukannya dengan Allah, banyakkan istighfar. Kalau ada sesuatu benda materi yang bukan punya kita ambil, balikin. Dan kalau ada ucapan buat kita yang menyakiti saudara kita, teman kita, minta maaf. Selesai itu urusan. Jadi jangan semuanya diistighfarkan, Pak. Ini tiap malam tahajud istighfar 1000, oh ya. Supaya apa? Saya utang di warung sana selesai. Enggak, bayar kalau utang. Utang rokok dulu. Ingat tuh, nah diingatkan Allah sekarang, segera dilunasin. Berarti Allah sayang sama kita, Pak. Nah, kadang kapan kita diingetinnya, Pak? Lagi sholat ya. Lagi sholat diingetin itu. Iya saya. Nah, mulai tuh. Dulu udah nggak keingetan lagi. Begitu sholat, ingat Allah sayang sama kita. Supaya cepat bersihin tuh. Sebelum nanti menghadapku. Itu bahasa kitanya. Segera selesaikan urusanmu itu sebelum berhadapan denganku. Kata Allah. Ya, ini Quran diamalkan maksudnya ya. Jangan sampai mahjuro tadi. Mahjuro mengabaikan. Qurannya dibaca terus. Tapi isinya tidak pernah dilaksanakan. Kenapa? Karena kita sekedar belajar, sekedar membaca, tidak mentadaburi. Yang paling penting kan Quran ini ditadaburi, direnungkan, dipelajari, isi kandungannya, baru bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Ini konsep ini Pak ya. 2. Yang ketiga, yang keempat ya tadi yang ketiga, qana'a bil qalil. Bersikap sederhana, tidak rakus terhadap dunia, dan menerima rizki yang Allah berikan itu dengan rasa syukur. Syukurnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, salah satunya. Jadi kalau ada nikmat Allah diberikan buat kita, ungkap, kasih tahu yang lain. Ya kadang-kadang kita kan undang teman saudara, ada yuk syukuran ya. Kenapa? Habis dapat rizki. Itu bukan ria. Yang bisa tahu ria itu Pak, cuma kita sama Allah. Kadang-kadang kita yang ngecap saudara kita atau orang lain itu ria. Mau berangkat haji, ngundang saudaranya, ngundang tetangganya, makan-makan di rumah kita. Nih ria benar sih, mentang-mentang banyak duitnya. Nah ini sering kita. Padahal itu mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mungkap ini rizki Allah. Yuk sama-sama bareng-bareng kita rasakan. Jangan bentar-bentar ria, bentar-bentar ria. Yang tahu ria cuma kita yang bersangkutan dengan Allah. Kita diam-diam pun Pak bisa. Saya emang gak mau ketahuan orang lah. Musyarakah infaknya. Tapi di hatinya pengen dipuji orang. Itu ria juga. Ada yang baca Quran. Orang baca Quran bersuara. Itu yang gak bersuara ngomong, udah sih baca Quran jangan keras-keras, ria amat pengen denger orang. Nah ini juga salah konsepnya. Justru kalau saya bagusnya baca Quran itu yang bersuara. Kenapa? Bersodakoh kita sama orang yang mendengar. Itu Quran dibaca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya kan? Dan apabila Quran dibaca, dengarkanlah. Kenapa? Yang membaca dan yang mendengarkan sama dapat pahala. Dengerin gitu orang baca Quran. Coba yang bacanya diam-diam cuma di hati doang, Pak. Apa orang itu enggak ada. Iya.
Jadi riya itu bukan orang yang bisa menilai, tapi kita langsung dengan Allah. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Bersiap untuk hari keberangkatan. Hari keberangkatan judulnya. Berarti apa? Kematian. Bersiap. Selalu mengingat kematian dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah dunia. Banyak orang yang ingat mati mah, Pak. Ya Allah, takut ya mati, takut mati. Tapi nggak menyiapkan amalnya. Jadi yang dikatakan orang yang bagus, yang baik itu selalu mengingat kematian, memang dia ingat akan mati dan dia segera berbuat. Segera beramal untuk persiapan menghadapi kematian itu. Ini mah rajin, Pak, ikut tahlilan, tapi ke masjidnya enggak ada ini yang begini. Rajin mengantarkan jenazah ke kuburan, pulang dari itu, pulang tidur. Nguburnya sebelum dohor, pulang ke rumah azan. Bukan langsung bergegas ngambil air wudhu sholat, labas dia. Ini orang yang merugi. Mereka yang selalu mengantarkan jenazah ke kuburan, namun dia tidak pernah mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian. Nah, maka konsep takwa menurut Sayyidina Ali, wal isti'dadu liyaumir rahil. Bersiap-siap ya, untuk hari keberangkatan itu, akhirat itu. Dengan cara apa tadi? Memperbanyak amal. Berbuat. Yang lalu biarkan berlalu. Hari ini, saat ini, lusa dan berikutnya diisi dengan amal-amal kebajikan. Terakhir, Al-Jalil tadi, Pak, maksudnya yang maha agung. Al-Jalil. Allah kita ini maha agung. Segala-galanya maha, kata Allah. Takut bukan sekedar takut dengan hukumannya. Ya, jangan asal masalah takut dengan neraka, jangan. Jangan sekedar itu, Pak. Saya takut dengan neraka Allah. Saya sholatlah biar masuk surga. Salah tujuannya itu. Ya, benar. Jadi ibadah karena melakukan kewajiban. Tetapi rasa hormat, pengagungan, dan kesadaran bahwa Allah SWT kita itu ada pengagungan, hormat kita. Menghormati Allah. Perasaan inilah yang membuat seseorang akan meninggalkan maksiat. Karena tadi selalu dilihat oleh Allah. Akan tinggalkan maksiatnya. Berhati-hati dalam ucapannya serta perbuatannya. Insyaallah ya, kita berhati-hati dalam berucap. Maka kalau nggak pengen banyak berucap, lawannya banyak berzikir. Gitu. Kalau orang banyak berzikir, insya Allah mengeluarkan kata-kata yang nggak baiknya berkurang. Takwa dimulai dari kesadaran hati. Jadi kesadaran hati dulu tentang kebesaran Allah, bukan dari mata lahir kita, dari hati. Ada basariyah, kesadarannya. Yang kedua, at-tanzil tadi wahyu yang turunnya dari Al-Quran, maksudnya tidak cukup hanya membaca atau mengetahui saja, tetapi mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Itu tadi. Contoh menjalankan berita Allah, menjauhi larangan Allah, menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Ini yang sulit, Pak ya. Kita agak berat ini. Quran menjadi pedoman hidup. Karena kita kadang pedomannya lain. Lain-lain. Quran hanya sebagai bacaan. Baru sebatas itu kita, termasuk saya, Pak. Jadi dengan pengajian ini mudah-mudahan ada peningkatan. Jangan sekedar Quran jadi bacaan kita, tapi pedoman. Ya, pedoman hidup karena memang petunjuk yang paling baik dari yang baik, yang paling baik dari yang baik adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jelas ini kajian kita tentang takwa, maka ayatnya relevan tuh. Quran yang kita baca sekarang ini tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti kebenarannya. Dan yang paling hebat, Quran itu hudan. Hudan itu petunjuk. Kompas yang mengarahkan kita. Sebagai orang yang bertakwa tadi. Ramadan, takwa ujungnya. Perbuatan kita, takwa. Dan orang yang bertakwa itu pedomannya adalah Al-Quran, petunjuknya yang paling benar. Wal qana'a bil qalil, qana'a artinya ridho. Qana'a itu ridho
dan merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan. Ya, kalau enggak cukup apa? Ya pengennya nambah-nambah terus ya di situ. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Iya, itu manusia. Kenapa? Ada nafsu tadi, Pak. Rumah udah bagus, pengen dibagusin lagi. Rumah gede, pengen digedein lagi. Mobil satu, pengen tambah lagi. Gitu. Karena tadi, di samping ada akal, manusia ada nafsu. Nafsu itu mengarahkan kepada duniawi. Jadi nggak ada apa yang mengimbangi, maka rusaklah hidup kita. Jadi qanaah itulah hidup kita. Orang yang bertakwa tidak diperbudak oleh dunia. Jangan diperbudak oleh dunia. Kita yang ngatur dunia. Gitu. Makanya termasuk dalam kegiatan membaca Al-Quran setiap saatnya Bapak Ibu, jangan mencari waktu luang. Tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini Pak beda kalimatnya. Ya. Kalau kita mencari waktu luang kayaknya sulit Pak. Gitu. Apalagi yang masih dinas. Masih kerja. Kalau pensiun Mbak aman, udah banyak di rumah. Nah yang masih bekerja Pak mencari rezeki itu sulit mau meluangkan waktu. Tapi kalau luangkan waktu, insya Allah kita yang mengatur. Jadi jangan jadi budak. Kita yang mesti mengatur. Quran selalu kita baca. Jadi orang yang bertakwa tercermin dalam sikapnya terhadap dunia. Rakus enggak dia. Kalau rakus berarti belum ada nilai takwa di dalamnya. Yang keempat, isti'dad liyaumir rahil. Yaumur rahil artinya ketika manusia meninggalkan dunia, ya ini kematian, itu ar-rahil ya. Jadi ketika manusia meninggalkan dunia, itu kita adalah bersiap-siap. Orang bertakwa selalu ingat bahwa hidup di dunia sementara. Ya. Kalau dia yakin dunia sementara, maka enggak gegabah hidupnya. Selalu menggunakan rem yang ada. Oleh karena itu, memperbanyak amal soleh. Bertaubat dari dosa, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kesimpulan, menurut Sayyidina Ali, takwa itu mencakup 4 dimensi. Ya. Ini menurut konsep pengertian takwa Sayyidina Ali. Ya. 4 dimensi itu apa? Yang pertama hati. Hati-hati duluan. Makanya Al-Quran itu kita dengarnya jangan hanya telinga yang mendengar. Tapi dengarkan Al-Quran dengan hati. Hati sanubari didengar. Kalau kita cuma mendengar Quran pakai telinga, ya udah selesai. Didengarkan, selesai pula. Tapi kalau mendengarnya pakai hati, akan terus tertanam di dalam sanubari. Itu mendengarkan pakai hati. Maka hati yang pertama konsep takwa menurut Sayyidina Ali dimensinya. Yang kedua, baru perbuatan. Kalau hati yang mengatur, maka perbuatannya terarah. Tapi kalau perbuatan tidak diarahkan oleh hati, ya tadi maunya sendiri. Ngawur yang ada perbuatannya. Menurut kita benar aja, baik saja. Padahal menurut ajaran-ajaran agama kita itu salah. Tapi karena bukan hati yang mengarahkan, nafsu yang memimpin, maka perbuatan yang salah pun dianggap benar olehnya. Tinggi juga ini pegajian takwa ternyata. Iya, karena hati yang ini yang berperan. Kan memang kata Nabi demikian ya. Ala inda fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa pada tubuh manusia ada segumpal daging ya. Idza salahat salaha jasadu kullu. Apabila baik yang segumpal daging itu maka baik seluruh badannya. Wa idza fasadat, dan kalau yang segumpal itu rusak dan jelek maka rusaklah seluruh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa yang dimaksud segumpal daging adalah hati. Memang betul hati ini ya. Maka hati harus dijaga. Ya, Agib jagalah hati. Itu kenapa? Lentera hidup ini hati, bukan lisan. Perbuatan yang kedua. Yang ketiga sikap terhadap dunia. Ini ciri-cirinya. Qanaah tadi ya. Keempat, orientasi hidupnya mempersiapkan akhirat. Baru kita betul-betul ya akan takut dengan Allah. Cara hidup kita selalu menghubungkan hati, amal, dunia dan akhirat. Jadi jangan akhirat dulu, dunia dulu, karena kita sedang berada di dunia dan Allah pun mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah apa-apa yang menyebabkan kamu bahagia di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Karena memang kita sekarang ini
sedang berada di dalam dunia. Pikirin dunianya juga, Pak. Jangan mikirin akhirat sholatnya melulu, tapi dunia kita abaikan. Allah juga mengingatkan seperti itu. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. 3. Pikirin akhirat, jangan lupakan dunia, selalu berbuat baik. Karena Allah sudah banyak berbuat baik sama kita. Bapak, Ibu, Saudara, pas materi yang saya sampaikan dengan waktu yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Kita selalu mengadakan evaluasi diri dalam hidup ini, supaya apa? Perbuatan-perbuatan kita hari ini, esok, lusa, dan berikutnya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, termasuk puasa Ramadan kita tahun ini pun kita minta kepada Allah agar puasa kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Ya, langsung. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ustaz yang menafsirkan ayat "Dzalika kitabul la raiba fihi" dalam kupasannya berujung bahwa kita ini kalau baca kita tak apa-apa harus Al-Quran. Mushaf. Kalau kamu ngaji pakai HP ya Pak, nggak boleh. Kan itu. Itu saya berpikir. Pada dalam Al-Quran ada kata-kata akil, apa tahu. Itu ada suruh berpikir dan menggunakan akal. Apa ini ya? Kenapa? Karena kita ini dalam waktu ini adalah sebagai yang habis Al-Quran. Habis orang semua tanya. Berarti kita boleh masuk puisi. Malah puisi. Kan otak kita tidak puisi. Sudah kita semua yang bisa masuk puisi. Kita bawa puisi, kita puisi. Ada puisi lagi. Ada tanya dari puisi sebagainya. Nah, jadi bagaimana mentoleransi itu? Apakah benar itu? Jika kalau kita ada puisi misalnya, kemarin masuk kepala jadi tinggal keluar. Kalau itu berarti potong itu tinggal keluar. Jadi pada kotor ya Pak. Kalau buat kita ada tanya itu sebagainya. Tapi ada juga dalam otak itu yang bagus, habis. Mau itu ada majelis kami ini, majelis apa ada kami itu 80%. Just 30 hati Pak. 80-70% dari anggota Taksin. Kajian kami itu just 30 hati. Jadi apakah mereka ini tidak boleh disirkadi Pak? Jadi mau bicara bagaimana memang dalam hati ada manfaatnya, ada mudaratnya juga. Tergantung ini aplikasi yang kita buka. Bukan banyak. Kayak biologi pelajaran juga gitu kan. Jadi harus bagaimana wasikapi kemajuan teknologi ini sehingga tidak mengalami kesan apa ibadah sebagainya. Ya. Terima kasih. Jadi kan berkisar baca Quran ya. Memang ada perbedaan pahala. Kalau bacanya mushaf itu kan tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita baca kecuali dalam keadaan suci. Kalau kita ngebuka Quran terjemahan, kita membuka HP, itu dalam kondisi apapun boleh. Karena niat kita tidak membaca mushaf. Coba. Jadi yang lebih baik ya baca mushaf. Kenapa? Banyak pahalanya. Pertama berwudu.
La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh, apalagi kau buka dan baca kecuali yang badan suci. Walaupun perbedaan pendapat tentang mutahharun. Ya. Tapi mutahharun kita salah satu pendapat suci itu kita berwudu. Bahkan satu ulama fikih, orang wanita yang haid nggak boleh megang Quran, baca Quran. Ya. Kalau niatnya membaca tuh. Makanya kalau kita niatnya membaca mushaf itu lebih banyak pahalanya, Pak. Itu satu ya, bersuci. Yang kedua melihat ayat. Mata kita dapat pahala, lisan kita dapat pahala, hati kita dapat pahala karena kita membaca mushaf. Berbeda dengan membaca di HP. Gitu ya. Karena kita bukan mau membaca Quran. Ya. Membaca ayat Quran yang ada di HP. Makanya kita nggak berwudu pun boleh baca itu. Sehingga bacanya hanya bisa mendapatkan pahala satu. Ya bukan nggak boleh. Boleh. Ya. Cuma kalau kadar persentase pahalanya jauh lebih baik ketika kita membaca mushaf. Karena tadi diawali, kalau mushaf nggak boleh kita sembarang-barang. Bahkan kalau kita lagi ngaji, Pak, baca Quran pakai mushaf, kita batal, buang angin, berhenti dulu. Bodoh lagi. Kalau kita menjurus sana, walaupun ada pendapat, ya perempuan juga boleh, itu saya belum kalau saya punya jamaah tetap aja kalau wanita haid jangan megang Quran. Tapi kalau membacanya boleh. Kenapa? Karena tadi membaca tanpa tulisan bisa. Yang hafal tadi. Ya, Pak, yang orang haid boleh tuh membaca Quran sebagai wiridannya. Wong dia hafidhoh dia. Boleh dia baca. Gitu. Dan kalaupun kita membawa HP ke televisi bukan kita niat membawa Quran yang ada di HP, bukan. Saya membawa HP. Cuma apa itu isinya Quran. Jadi bukan niat. Beda kalau saya bawa mushaf, haram nih ke dalam WC. Tapi kalau bawa HP ini, ya memang bukan niat membawa mushaf. Saya bawa HP yang kebetulan isinya itu ada. Jadi nggak masalah. Sama kita masuk masjid harus suci. Laju, kotor dibuang dulu dibuka. Ya enggak seperti itu konsep Islam. Ya. Tidak. Cuma tadi perbedaannya, Pak ya. Perbedaan tadi. Bagus yang mana? Jelas bagus baca mushaf dong. Karena tadi berwudu, kemudian mata kitanya ngeliatin itu, dan apa yang kita perbuat sebagai saksi. Itu Pak, sebagai saksi nanti. Mushaf Quran itu dan Quran yang kita baca itu nanti berbondong-bondong datang kepada pembacanya di hari kiamat sebagai syafaat penolong, Pak. Nah kalau HP kan hilang begitu saja karena buatan manusia. Nah, tapi kalau mushaf dan Quran yang dibaca itu datang nanti dek menemui kita. Sayalah Al-Quran yang dulu kau selalu baca. Kalau bilang kayak begini, belajar agama sama Mbak Google, Mbak YouTube itu belajarnya, Pak. Yang bertanggung jawab siapa? YouTube hilang, Google hilang habis. Maka kita tidak punya sandaran. Oleh karena orang belajar agama harus pakai guru yang bersumber dari guru-guru sampai kepada Rasul. Di dalam apa kitab? Ada nasabnya, Pak. Ada sanadnya. Bukan sekedar. Kalau bicara boleh enggak? Ya boleh saja orang pengetahuan. Kalau kita ngambil dari mana saja boleh. Gitu. Tapi kalau sanadnya enggak ada, ini yang bermasalah. Gitu, Pak. Demikian, Pak ya. Jadi bukan enggak boleh baca Quran, kita buka HP ini. Bukan bagus tuh. Lagi ngaji, aduh enggak sempat. Boleh. Boleh enggak masalah. Baca Quran. Tapi nanti kalau semuanya baca HP, Qurannya kan mahjuro tadi, awas tuh. Terabaikan orang mushaf sudah diturunkan Allah. Zalikal kitabul la raiba fi, itu mushaf yang dimaksud. Ya, jadi kalau orang sekarang sudah banyak aplikasi yang dibaca, Qurannya ditinggalin, nggak ada lagi yang beli Quran, nggak lagi yang baca Quran. Makanya lebih baik kita baca mushaf karena bernilai tinggi. Dari mulai bersucinya, dari melihat di wajah kita itu ada kalimat-kalimat Quran yang di kita ini, dan itu nanti menjadi saksi kita semua. Begitu. Cukup ya, demikian sudah masuk suruk ya. Pokoknya intinya kita ini ngaji hanya untuk selalu mengingat yang lupa. Ya. Dan yang lupa itu kita perbaiki sekarang. Iya, jangan sampai lupa nggak diperbaiki, udah lupa jangan.
Inilah fungsi kita ada taksin di sini Pak. Ada kajian hanya untuk mengingatkan kembali apa-apa yang sudah kita lupa, namanya sudah faktor U. Tidak ada yang super manusia. Hari ini belajar, besok lupa. Makanya terus belajarnya sampai akhir hayat kita. Kalau orang meninggal dalam keadaan thalabul ilmi, insya Allah usul khotimah dan dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Baik demikian ibu bapak saudara disampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.